Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratman dari PT Indira Dwi Mitra. PT Indira Dwi Mitra sebuah perusahaan mesin steam boiler atau fabrikator steam boiler yang ada di Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberi kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, dan diberi kesehatan jasmani dan rohani. Selawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafaat di akhir zaman. Para YouTuber, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat konten mengenai sumber energi atau sumber bahan bakar atau sumber kalori di kehidupan manusia, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Akan tetapi di sini saya akan mengangkat sumber biomasa sebagai sumber energi steam boiler atau tenaga listrik. Di sini saya mengangkat mengenai cangkang sawit sebagai bahan bakar boiler. Sebelumnya, halayak manusia selalu membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Sebut saja bahan bakar gas LPG yang kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer atau pokok. Bahan bakar minyak atau BBM yang umumnya dipakai di hilir mudik geraknya alat transportasi, dan sumber daya bentuk lain yang menjadi andalan utama setiap kebutuhan manusia. Namun sayangnya kadang-kadang manusia tidak dapat menyadari bahwa sumber daya alam yang berasal dari bongkahan purba berjuta-juta tahun tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengalami masa kelangkaan atau hilangnya. Sehingga di sini pun sejatinya manusia membutuhkan kreativitas atau inovasi baru terkait bahan bakar alternatif sebagai solusi yang tepat. Sebut saja salah satunya di antaranya ialah bahan bakar boiler atau cangkang sawit. Namun yang menjadi persoalan berikutnya, tahukah Anda bahwa cangkang sawit dijadikan sebagai bahan bakar? Seperti apa spesifikasi cangkang sawit sebagai bahan bakar boiler? Ini pertanyaannya. Spesifikasi cangkang sawit sebagai bahan bakar boiler. Pada dasarnya, boiler merupakan ketel penghasil uap yang berada di dalam pabrik kelapa sawit. Salah satu alat penting yang digunakan untuk menjalankan turbin uap sebagai pembangkit listrik, sekaligus berperan sebagai sumber tenaga dalam memenuhi kebutuhan proses pengolahan kelapa sawit. Dalam prosesnya akan melibatkan pula peran dari air, di mana hal itu berfungsi sebagai feed water pump atau umpan yang dihantarkan ke dalam rangkaian pipa yang terdapat pada unit boiler tersebut. Setelah dipanaskan, uap basah selanjutnya wujudnya ditransformasikan menjadi uap kering yang statusnya sama sekali tidak memiliki kandungan tetes butiran air. Kadar entitas uap kering ini yang sebenarnya dijadikan sebagai media penggerak turbin atau superheated superheated steam. Nah, di sini sebagai media penggerak turbin uap, bahan bakar utama yang kerap kali digunakan sendiri ialah limbah hasil produksi dari kelapa sawit tersebut. Lebih tepatnya yakni cangkang sawit atau tempurung sawit tempurung sawit. Adapun spesifikasi cangkang sawit sebagai bahan bakar boiler ialah mencakup beberapa pertimbangan sebagai berikut. Bahan baku berlimpah. Pabrik industri kelapa sawit sudah pasti akan melakukan produksi minyak dalam skala besar, sehingga secara otomatis
limbah yang berupa cangkang sawit pun akan bertumpukan atau membludak ya. Namun sebaiknya justru limbah produksi ini merupakan bahan bakar utama penghasil energi alternatif yang mudah diperoleh di sekitar pabrik untuk bahan bakar boiler. Ketersediaan cangkang sawit atau tempurung sawit atau fiber sawit ya yang sangat besar sangat memungkinkan untuk diolah kembali menjadi bahan baku yang lebih bermanfaat. Setidaknya ini sebagai ajang pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Daur ulang limbah produksi dengan menjadikan cangkang sawit atau kelapa sawit sebagai bahan bakar boiler yang efektif, setidaknya dapat mengurangi intensitas limbah produksi pabrik industri. Sistem daur ulang limbah produksi yang bersifat simbiosis mutualisis. Yang dimaksud sistem daur ulang limbah produksi yang bersifat simbiosis mutualis. Bahkan hal ini merupakan proses kreativitas dan inovasi yang layak dikembangkan. Yang dimaksud di sini adalah simbiosis mutualis itu ya saling menguntungkan ya. Jadi saling menguntungkan. Kita lanjut. Nilai kalori yang tinggi ya dimaksud di dalam cangkang sawit punya nilai kalori yang tinggi. Alasan lain mengapa harus cangkang sawit yang dijadikan sebagai bahan bakar boiler ialah disebabkan oleh kandungan nilai kalori yang dimiliki, di mana nilai kalori yang terkandung dalam cangkang sawit telah memenuhi syarat untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. Sudah pasti ini merupakan salah satu alasan logis kenapa cangkang sawit dijadikan sebagai bahan bakar boiler atau sebagai bahan bakar pemanas, sumber pemanas ya. Manfaat yang berlanjut. Di sini manfaat yang berkelanjutan, kelebihan lain yang dimiliki oleh cangkang sawit ialah sisa-sisa hasil pembakaran masih dapat dimanfaatkan secara maksimal, yakni dengan cara menjadikan abu sisa pembakaran sebagai pupuk untuk tumbuh kembangnya pohon kelapa sawit ya. Bisa menjadi pupuk ya, abunya itu bisa menjadi pupuk untuk pertumbuhan pohon kelapa sawit itu sendiri. Maupun bagi tumbuhan lain, siklus pemanfaatan yang dapat dikatakan terus berkelanjutan seolah-olah tidak ada titik penghabisan. Samping itu juga ada nilai harga ekonomis. Sementara spesifikasi cangkang kelapa sawit dijadikan sebagai bahan bakar boiler yang terakhir ialah karena harganya yang ekonomis. Harga jual cangkang sawit yang lebih bersahabat di kantong adalah salah satu pembeda yang jelas dengan bahan bakar lain. Sebut saja misalnya seperti batu bara, bahan bakar minyak, dan lain sebagainya. Demikian pemanfaatan atau recovery limbah kelapa sawit daripada dibuang atau bikin pencemaran lingkungan atau bikin sampah. Makanya inovasi terbaru cangkang sawit di samping dimanfaatin sebagai bahan bakar atau sumber panas boiler, sebagai steam generator, juga abunya bisa dimanfaatkan buat pupuk si kelapa sawit tersebut. Dari di sini PT Indira Dwi Mitra atau tim kita itu pernah mengerjakan boiler yang berbahan bakar cangkang sawit dengan kapasitas 6 ton per hour atau 6.000 kilo steam per jam. Nah kita nih coba kita akan masuk ke komponen ya. Pertama di sini. Nah, kenapa sumber bahan bakar sawit bisa dikonversi menjadi tenaga penggerak atau tenaga teknologi air panas? Di sini bahan bakar adalah untuk memanaskan media air menjadi sumber generator ya, atau sumber panas di dalam
industri kelapa sawit sendiri maupun di pabrik-pabrik makanan atau industri lainnya. Saya akan sedikit jelaskan desain boiler kelapa sawit atau fiber sawit. Di sini ini tampak depan. Boiler kita itu tampak depan. Ini tampak depan. Di sini ada furnace atau chamber. Di sini ada body boiler. Di sini ada chimney, ya kan. Di sini ada tangga. Di sini ada header water tube. Untuk lebih jelas ini tampak dari depan. Ini chimney-nya. Ini orangnya seolah. Nah, di sini komponennya itu satu membutuhkan ya dari beberapa untuk merubah kalori atau limbah sawit menjadi kalori panas. Di sini kita desain ada beberapa komponen yang harus diketahui untuk pelaku industri. Satu, ini di sini kita ada namanya bucket elevator. Ya, di sini ada bucket elevator. Jadi material itu nanti di bawah ini ditampung pakai bucket, langsung dinaikkan. Ada yang bilang lifter ya, dinaikkan. Ini kurang lebih tingginya itu sekitar 4 sampai 5 meter lah. Terus di sini ada namanya hopper atau penampung sawit. Nah, di sini ada feeding screw. Ada feeding screw di sini. Ini ada motornya, motores. Nah, feeding screw itu dengan sistem inverter atau variable speed drive. Nah, di sini screw ini akan mendorong material cangkang sawit masuk ke furnace atau tungku boiler atau chamber boiler. Tentunya untuk terjadinya pembakaran ini kita dibutuhkan namanya FD fan ya. Ini sifatnya meniup ke furnace atau chamber supaya cangkang sawit mudah terbakar. Ini untuk desain furnace-nya, ini tampak depan, ini tampak samping ya, dari samping. Terus di sini juga kita ada steam drum ya. Steam drum kalau dari tampak depan seperti ini steam drum. Ini cupnya ya. Jadi ini boiler combine ya. Jadi water tube sama fire tube. Di sini ada body boiler. Terus di sini juga ada economizer. Economizer ini sebagai efisiensi karena untuk menjaga selisih temperatur atau delta T. Karena apa? Manasin air 30 derajat dengan menggunakan economizer memanfaati gas buang dari chamber ini. Jadi sekitar 60 derajat atau 55 derajat. Jadi disinilah akan menambah kapasitas atau lebih cepat menjadi terjadinya steam ya. Jadi mengejar delta T atau selisih temperatur. Ini fungsinya economizer. Ada yang bilang economizer itu ya namanya aja economizer ya, pasti akan lebih ekonomis dan menambah kapasitas si boiler tersebut. Nah, di sini ada economizer, di sini ada multicyclone. Di sini ada multicyclone karena multicyclone berfungsi adalah untuk memisahkan partikel debu sisa pembakaran dari furnace ke boiler ini. Nah, partikel debunya ini akan disaring oleh multicyclone. Terus di sini additional sebenarnya dipasang namanya water scrubber. Ini water scrubber itu seperti ini ya. Ini water scrubbernya. Nah, ini di water scrubber ini sisa partikel debu yang masih kecil-kecil itu di sini dispray oleh pompa yang tekanan tinggi ya. Sehingga nanti pas di ID fan lari ke serobong, jadi udara jadi bersih atau tidak berdebu. Karena ini udah, kalau pabrik makanan biasanya harus standar ya, standar lingkungan. Seperti itu. Kita lanjut di sini yang dimaksud ID fan. Terus di sini baru nih setelah ada water scrubber yang tadi saya jelaskan, baru di-set pakai ID fan lalu dibuang ke chimney atau cerobong. Nah, ini jadi boiler ini banyak komponen ya, karena bahan bakarnya itu sifatnya berdebu atau fiber ya, untuk menjaga
standarisasi lingkungan, makanya dipasang multi-cyclone dan white scrubber ya, ada ID fan, economizer sebagai up steamnya seperti itu. Ini seperti gambar-gambar, contohnya ini economizer ya. Di economizer pun kita dilengkapi dengan ada PT100 atau thermocouple. Di sini ada globe valve, di sini ada indikator pressure. Ya, di sini ada safety valve sebagai pengaman apabila ada tekanan lebih. Ya. Nah, di sini yang dimaksud tadi hopper, ini hoppernya ada dua di sini. Jadi ini di dalam pipa ini di boil casing ini ada skru. Nah, skru itu nanti diderek oleh motor atau motores atau variable speed. Jadi sesuai dengan tekanan atau temperatur yang diinginkan. Jadi kecepatan ini menyesuaikan. Nah, ini ID fan untuk mendorong si boiler, mendorong udara ke furnace chamber. Ini lifternya seperti ini. Ini tangga untuk naik apabila terjadi trouble. Ini motoresnya di sini ada hopper ya untuk naikin lifter. Nah, ini kita pas proses pembikinan. Dan ini kita proses erection ya atau pemasangan instalasi. Ini vertop kombennya lagi pada masang ya tim kita. Nah, ini hoppernya. Nah, ini hopper, ini furnace. Nah, ini jadi nanti lifter itu naik masuk ke hopper ini, didorong oleh feeding screw masuk ke furnace chamber seperti itu. Ini kebetulan boiler kita menggeser boiler produk dari Cina karena dari segi efisiensi atau sistem perawatannya atau maintenance-nya susah atau sistem bahan bakarnya juga merepotkan, makanya kita bikin yang sistem otomatis ya, pakai lifter atau pakai pocket lifter sama hopper sama feeding screw masuk ke furnace. Kita atur dengan sistem variable speed drive ya, jadi sesuai tekanan atau temperatur yang diinginkan. Ini tampak samping, ini body boiler, ini furnace chamber, ini chimney, ini hopper atau sebagai umpan bahan bakar. Jadi itu kita kembali lagi ke sistem tadi. Nah, seperti ini. Terus kita contohnya kalau dari gambar sebelum pemasangan kita dianimasikan seperti ini animasinya. Jadi ini ID fan, ini tungku, ini steam drum, terus ini ada economizer, ada multi-cyclone. Ini ada tambahan lagi, seharusnya di sini water scraper, ini hopper, ini pocket lifternya, ya, seperti itu. Ini gas buang atau chimney. Seperti ini tampak dari atas ya, jadi seperti ini. Ini pocketnya, ini hopper, ini feeding screw ada dua, ini furnace atau chamber, ini vertop, ini water tube, ini water tube makanya dibilang boiler combine. Ini support. Ini ID fan, ini ada multi-cyclone, ada economizer dan cerobong. Nah, ini lagi pada meeting ya, seperti itu. Demikian konten kami, saya sampaikan gimana bahan bakar cangkang sawit diubah menjadi sumber energi, karena di Indonesia ini biomasa itu sangat melimpah ya, baik dari fiber cangkang sawit maupun ampas tebu atau kayu, serbuk kayu dan lain-lain, itu bisa menjadi alternatif terbarukan di sumber panas di Indonesia. Oleh sebab itu PT Indra Dwi Mitra siap bekerja sama dengan pelaku industri di Indonesia untuk customize desain boiler solid fuel atau biomasa boiler solid fuel ya. Jadi apabila ada pertanyaan lain atau mau diskusi, bisa hubungin saya nanti di YouTube saya, ada nomor HP saya, ada alamat email, ada website saya. Jadi saya siap kapanpun untuk berdiskusi, mencari solusi energi terbarukan di Indonesia atau program efisiensi energi memanfaatkan sumber limbah di Indonesia yang sangat melimpah.
Demikian atas perhatiannya, saya terima kasih. Akhirul halam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat Anda. Terima kasih.